Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabatku semua, selamat beraktivitas. Apa kabar sahabatku, sahabat youtuber, sahabat subscriber dimanapun sahabatku berada. Saya doakan sahabatku semua dalam keadaan sehat selalu dimudahkan dalam pekerjaannya, selalu dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya. Oke sahabatku, dalam kesempatan video kali ini saya kedatangan satu buah kipas angin merek Cosmos, yang mana umumnya hanya berdengung dan bergetar, tidak mau berputar. Dan setelah saya telusuri dan setelah saya cek, ternyata untuk untuk dinamo dan lilitannya itu masih bagus ya. Nah, di sini biasanya umumnya hanya bergetar dan berdengung itu hanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, permasalahan ada di bagian bushing. Kemungkinan kedua ada di bagian posisi lilitan. Dan alhamdulillah lilitan di sini bagus ya, karena tadi saya harus bongkar casing belakang dulu. Saya tes menggunakan temulti di jalur-jalur kabelnya ya, karena di sini kan dia elektrik sobat ya. Nah, kalau kita tes menggunakan stekernya tentunya sulit ya. Kalau kita tes menggunakan stekernya ini, umumnya kan biasanya kita mengetes menggunakan steker ini ya, menggunakan multi. Namun di sini kan elektrik kan harus menyala ya. Untuk selanjutnya sahabatku, di sini saya hanya ingin memberikan tutorial cara memperbaiki satu buah kipas angin hanya berdengung dan bergetar semua merek. Di sini tentunya kerusakan ada di bagian bushing ya. Nah, biasanya umumnya seperti itu, untuk kerusakan ada di bagian bushing. Contohnya seperti ini. Langkah pertama sahabat buka dulu semuanya cover-covernya. Setelah terbuka di sini kita lepas dinamonya dari kedudukan. Setelah itu kita perhatikan di sini terdapat 4 baut yang harus kita buka. Di sini sudah saya buka karena untuk mengurangi durasi supaya tidak terlalu panjang dan tidak membosankan ya. Setelah kita buka keempat baut, lalu kita tarik ke depan ya untuk cover dinamonya ataupun penutup dinamonya seperti ini. Di sini sudah terlihat jelas permasalahannya ada di mana, kerusakannya ada di mana ya. Di sini sangat jelas sekali untuk kerusakan ada di bagian as dan bushing ya. Untuk kerusakan di bagian as dan bushing ini nanti kita akan lakukan pergantian ya. Di sini akan saya contohkan cara bagaimana melakukan pergantian as dan bushingnya sahabatku. Yang pertama kita buka dulu. Di sini terdapat baling-baling as. Ini tujuannya untuk membantu pendinginan ya, untuk membantu pendinginan lilitan ya, membantu pendinginan lilitan dinamo. Kita lepas dulu untuk sepi ya, sepi baling-balingnya. Nah, ini kita lepas seperti ini. Lalu kita lepas untuk baling-balingnya kembali. Nah, ini kita singkirkan. Lalu bagaimana caranya kita untuk melakukan pergantian bushing ya. Nah, di sini pesan saya satu, jangan menggunakan gemuk ya. Jangan menggunakan gemuk ataupun paslin, karena dia kalau kena panas dia akan menimbulkan lengket, akhirnya macet kembali ya. Usahakan menggunakan minyak ya, minyak apa saja boleh ya, minyak sayur, minyak singer, minyak kelapa itu boleh, yang penting masih bersih ya, bukan minyak yang sudah pernah dipakai. Langkah pertama di sini kita perhatikan, di sini terdapat 3 pengunci. 3 pengunci ini tujuannya untuk menekan bushing ya, untuk menekan bushing supaya menekan penutup bushingnya supaya bushing kencang, tidak goyang. Bagaimana caranya kita melepas ya? Kalau kita punya obeng min, kita bisa congkel dari depan sini ya. Kita congkel seperti ini. Jika sahabat merasa kesulitan, sahabat bisa menggunakan paku ya, ataupun menggunakan obeng yang tidak berguna atau tidak terpakai. Caranya seperti ini ya. Contohnya seperti ini, kita menggunakan obeng min yang tidak berguna, kita ketok dari atas seperti ini. Nah, kita ketok dari atas. Setelah itu kita balik. Nah, ini sudah terbuka ya, tinggal kita congkel aja seperti ini. Jadi jika merasa kesulitan dalam mencongkel dari dalam sini ataupun dari depannya sini, kita bisa ketok dari belakang ya, contohnya seperti tadi. Nah, ini sudah terbuka. Yang satu tidak perlu kita ketok, biarkan saja, nanti bisa guna untuk penguncian ya. Nah, ini kita lepas dulu. Untuk bushingnya kita bersihkan kedudukannya dulu ya, ini kan penuh dengan kotoran ya, kita bersihkan. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini. Setelah posisi bushing sudah bersih seperti ini, kita perhatikan di bagian kapas ya. Di sini kita perhatikan ini sangat kotor sekali ya. Ini kita harus bersihkan juga, kalau tidak nanti
sama saja bohong, karena ini kan gesekan antara besi depan dan belakang as ya, antara bosing dan as ya, gesekan seperti ini menimbulkan agak kasar ya, nanti takutnya kena as tidak lama lagi. Ini kita bersihkan saja seperti ini. Nah, kita bersihkan. Nah, setelah kita bersihkan ya, kita simpan, lalu kita bersihkan juga ini cakram penekan bosingnya. Kita bersihkan cakram penekan bosingnya juga. Oke. Nah, setelah seperti ini sahabatku, untuk pemasangan bosing baru perhatikan ya, kita akan melakukan pergantian bosing baru. Ini kita pasang bosing baru dulu seperti ini. Kita pasang cakram penekan bosingnya, jangan sampai terbalik. Di sini ada sisi tajamnya, di sini ada sisi tumpulnya ya. Kita pasang seperti ini posisinya ya. Jangan sampai terbalik, sisi tajamnya ada di luar ya, karena untuk menekan bosing. Untuk pergantian kapasnya, karena ini kapasnya kotor apa bang, untuk pergantian kapasnya cukup mudah. Kita menggunakan kapas yang biasa digunakan untuk para istri atau para perempuan ya, yang untuk membersihkan muka. Itu kita beli juga ada di toko, murah sekali. Satu paknya satu balnya satu bungkusnya itu biasanya cuma 7.000, kalau tidak 8.000. Saya selalu menggunakan ini. Tinggal kita pasangkan aja seperti ini. Nah, kita lilitkan seperti ini. Ini sudah bisa menjadi pengganti kapas yang kering tadi ataupun yang kotor tadi. Tinggal kita pasang kembali sahabatku seperti ini. Nah ya, setelah kita pasangi seperti ini, untuk pengembaliannya cukup kita congkel, kita tekan seperti ini. Nah sudah ya, sudah terpasang. Tapi kalau pengen kencang lagi, kita ketok aja pelan-pelan seperti ini. Oke, ini untuk bosing bagian belakang sudah kita pasang. Kita kasih pelumas dulu. Oke. Nah, setelah itu untuk pergantian bosing bagian depan, mohon maaf tidak kita videokan supaya mengurangi durasi. Untuk caranya sama, untuk cara pergantiannya dan pelepasannya sama dengan melakukan pergantian yang ini tadi ya. Jadi kita skip untuk melakukan pergantian ini terlebih dahulu, tapi nanti kita kembali kepada posisi pergantian as. Ini kita skip dulu sahabatku. Oke sahabatku, posisi bosing bagian belakang sudah kita ganti sama ya. Untuk posisinya sudah oblak ataupun tergores, ini yang bagian belakang, yang ini bagian depan. Oke sahabatku, selanjutnya kita lakukan pergantian as ya. Nah ini selanjutnya kita akan melakukan pergantian as, dimana di sini caranya mungkin kalau buat para awam mikirnya pakai menggunakan press ya, tapi kita tidak perlu menggunakan press, cukup kita menggunakan cara tradisional aja. Ini karena ini asnya sudah luka, semuanya wajib kita ganti ya, wajib kita ganti. Dengan cara bagaimana? Kita ketok aja menggunakan palu seperti ini. Jadi perhatikan ya. Nah seperti ini ya. Setelah itu bisa kita ketok pakai obeng seperti ini ya. Kita pukul pakai obeng seperti ini ya. Jika sahabat merasa kesulitan, bisa minta bantu untuk dipegang oleh saudara atau siapa ya. Kita ketek seperti ini, kita ketok aja seperti ini. Ini kalau sendiri emang agak sulit ya, sambil megang juga soalnya. Kita perhatikan seperti ini. Nah seperti ini aja, kita ke cara manual aja ya. Sepertinya obengnya nggak kuat sahabat, kita akan ambil obeng pendek ya.
Kita masukkan pakai kunci ini, kita ketok seperti ini ya sahabat ya. Nah ini bisa menggunakan sahabat menggunakan baut 10 ataupun menggunakan kunci apa aja nggak apa-apa. Saya menggunakan kunci ini kunci bor saya, makanya saya gunakan, dia baja ya, kuat ya, tidak bengkong ya nantinya ya. Kita ketok aja seperti ini. Oke, sudah terlepas ya. Nah ini bisa kita perhatikan sudah terlepas. Kenapa harus kita ganti? Karena ini asnya sudah luka ya sahabatku ya. Asnya sudah luka, wajib kita ganti. Lah kok dibuka kenapa kok nggak diganti sekalian semuanya? Ininya tidak ada ya sahabat ya, tidak ada yang jual. Jadi kita manfaatkan kembali ininya ya. Oke, setelah itu kita akan ganti menggunakan as baru sahabatku. Nah ini as yang baru kita akan pasang dulu ya. Kita akan pasang kembali as yang baru. Pemasangan cukup mudah ya. Nah cukup mudah sekali untuk melakukan pemasangannya. Pemasangannya saya menggunakan kunci busi seperti ini ya. Jika tidak mempunyai kunci busi ya sahabatku bisa menggunakan kunci apa saja. Kita ketok aja. Nah kita ukur, jangan terlalu ke dalam, jangan terlalu ke atas ya. Kita ukur dulu ya. Kita ukur karena ini sangat kotor sekali ya, ini belum dibersihkan. Saya akan menggunakan penggantinya ini ya. Kita ganti juga, kita ukur dulu. Nah ini terlalu ini ya, oke terlalu panjang masih. Kita ukur aja, jangan terlalu pendek dan jangan terlalu panjang ya sahabatku ya. Oke. Kita ganti semua, depan belakang. Panjang pendeknya sama nggak bang? Kita coba perhatikan, panjang pendeknya sama ya, tidak terlalu beda ya. Nah, sama persis. Nah ini sudah jadi cara melakukan pergantian as. Mohon maaf jika cara pergantian saya ekstrim. Ini bagi teman-teman yang tidak mempunyai alat ya, alat yang minim ya. Oke sahabat, di sini tadi sudah kita lakukan pergantian bushing depan belakang ya. Kita lakukan pergantian bushing depan belakang, as sudah kita ganti juga sama-sama dengan cara yang ekstrim. Selanjutnya kita akan melakukan pemasangan ya. Nah ini kita skip dulu untuk melakukan pemasangan. Caranya sama seperti pembongkaran pertama ya. Kita skip dulu sahabat. Setelah kita lakukan pemasangan keempat baut ya. Nah untuk caranya sama seperti pertama. Untuk cara pembongkaran sudah saya sampaikan. Oke, setelah itu kita akan coba lakukan percobaan sahabatku ya. Setelah kita ganti bushing, kedua bushing dan juga satu as, kipas ini sudah lancar kembali ya. Nah ini kita akan coba nyalakan. Oke, ini speed 1, speed 2 dan speed 3. Nah ini sudah kembali normal, kipas sudah kembali halus suaranya ya. Ini saya tahan tidak berhenti, itu tandanya kipas angin sudah normal kembali setelah kita lakukan pergantian 3 komponen ya. Oke, seperti itu ya sahabatku cara mengatasi kipas angin yang mana putarannya hanya berdengung tidak mau berputar. Cukup kita lakukan pergantian as dan bushing. Jika memang asnya masih bagus tidak perlu kita ganti, cukup kita ganti bushingnya 2 ya. Nah, cara untuk melakukan pergantian bushingnya sudah saya tampilkan tadi, sudah saya tunjukkan. Apabila masih banyak kesalahan dan kekurangannya, salam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.